langsung bertindak. Justru saya tidak suka, saya tidak bersimpati ketika ya Gibran menjadi cawapres. Saya bersimpatinya adalah karena anak muda, ya, karena anak muda dan si Gibran ini dia berani bertindak ketika ada gereja ditutup 2 kali ya, ada gereja ditutup di Solo, dia nggak banyak ngomong, langsung dibredel segelnya, jemaatnya disuruh ibadah lagi, ya, izinnya diurus sama dia yang ngurus izinnya malah. Maka Indonesia punya kesempatan ya untuk maju, ya. Jadilah Indonesia negara sekuler, itu yang terbaik. Jangan sama sekali, karena nggak bisa separuh-separuh. Oh kita jangan terlalu sekuler lah, nggak bisa. Kalau Anda mau benar-benar ya radikal, jadilah sekuler sekalian. Nanti benar-benar kamu bersih dari agama. Kalau separuh-separuh nggak bisa, saudara. Akhirnya nggak bisa, selalu gagal karena sudah parah. Kalau belum parah, kamu bisa mengurangi kadar agama. Tapi kalau sudah parah nggak bisa, singkirkan agamanya, yaitu agama Islam. Singkirkan. Nggak ada cara lain, saudara. Anda kalau masih mau kompromi, nggak bisa, habis kamu. Nah, ini banyak yang request ya nih. Oke, terima kasih nih. Denny, terima kasih ya. Ini Pak Tori masuk. Jadi kita benar-benar kita lagi mau membangun Soekeva, saudara ya. Kita sudah ada tanam orang di Kalimantan, ya. Kita sudah siapkan untuk youth. Oh ya, saudara, kita sedang bikin youth ministry, ya, Hagios Youth Ministry. Nah, saudara-saudara yang punya tempat di Kemang, Menteng, Jakarta Selatan, Pondok Indah, atau Kalibata, Buncit, atau di daerah Cilandak, atau daerah Depok, tapi yang dekat ke Jakarta, Depoknya ya. Nah, yang punya tempat lokasi yang bagus, ayo kerjasama dengan kami bagi hasil, ya, bagi hasil ya. Atau Anda mau sewakan atau mau berikan tempatnya, kalau sewa kita nggak mungkin, ya, karena kita tidak profit oriented, ya, kita tidak profit oriented. Jadi yang bisa adalah kita bagi hasil, kita kelola. Kita nih kafe ini untuk penginjilan, tempat berkumpulnya para tiktokers dan youtubers, anak-anak muda semua. Bahkan kalau bisa, kalau ada tempat yang luas, kita bisa bikin studio ya, bikin studio di sana ya. Nanti yang dikelola itu nanti Marshall itu ya. Kita akan bikin kafe ya, kafe apologetik. Ya, siapa tadi? Ya, nanti dulu ya, saya selesaikan dulu. Iya, oke. Mantap. Ya, oke, nanti. Jadi nanti saudara bisa hubungi saya ya, saudara ya. Saudara bisa hubungi saya. Saya kasih nomornya. Terima kasih, Six Wing. Nah, ini udah mulai ada saweran masuk ya dari YouTube. God bless you semuanya. Kalau yang di TikTok saya nggak bisa mantau, saya belum tahu caranya ya. Saya nggak. Sebentar ya. Oke ya. Ini ada tadi yang bilang ya. Kalimantan kita sudah ada beberapa orang ya. Kita akan bikin ini ya, saudara ya, kafe apologetik. Ya, Anda boleh diskusi agama tapi harus santun ya. Nanti kayak orang bikin stand up komedi gitu ya. Nanti kita sediain panggung bikin stand up komedi, tapi harus santun. Nanti kita ada security-nya nanti dari aparat juga ya. Kita libatkan aparat supaya jangan bertengkar di sana ya. Tapi yang santun-santun ya, kita yang santun yang baik ya, nggak boleh keras-kerasan. Nanti buat ngajar apologetika ya di sana ya. Nanti ada Zoom-nya saya kita tampilkan, nanti ada beberapa orang-orang kita undang, ya kita undang Muri Wali, ya kan, siapa lagi, yang tokoh-tokoh apologetik tapi yang bagus, yang sekolah beneran, jangan yang cuman nggak sekolah tapi ngotot-ngototan sok pinter ya, berarti Bambang Nursena kita undang di situ. Itu misinya kita di sana ya, bikin seminar-seminar apologetika di kafe tersebut ya, jadi lokasinya kita sendiri. Jadi nanti kita undang Deki Gadas, sekalipun kita musuhan, tapi kita bisa undang ya dengan baik-baik, Esra Soru, ya kan. Tapi yang benar-benar sekolah, kalau nggak sekolah sorry jangan, ya nanti ngotot-ngototan, dasmu-dasku, saudara, ya repot nanti kitanya. Itu yang mau kita lakukan. Wah ini terima kasih nih, ada doa untuk negeri, God bless you ya, sawerannya luar biasa. Nah itu yang mau kita lakukan, saudara ya. Ini yang Palangkaraya kita ada orang ya, ada Pak Enardo di sana, ada Pak Kasianus Dino juga di Pontianak, ya luar biasa ya. Waduh,
lulusan Google enggak lah, jangan, bener ya. Lulusan Google enggak ya, jangan. Nanti akhirnya dasku, karena supaya orang belajar yang bener. Kalau cuma lulusan Google terus ngotot ya, ngotot-ngototan, nanti ada misu-misu. Kalau dikasih tahu salah, ini misu. Repot saudara ya. Andai kamu tidak membawa damai, kamu membawa kampret nanti saudara ya. Jangan ya. Gitu ya. Terus saudara ya. Nah, ini Ben Alexander sudah jadi co-host ya. Oke. Lalu saudara, apa yang mau kita lakukan? Nah, yang mau kita lakukan adalah kita akan bikin gitu ya, Soe Keva itu akan kita prioritaskan, Soe dan Keva. Kita bikin sumur ya, bikin sumur ya, dan sekolah ya di Soe dan di Keva. Jadi orang-orang ya ada yang tergerak, ayo cepat kita membangun sama-sama untuk kita utus menjadi utusan misi. Ya, oke, teman-teman, kalau ada yang mau komentar di live YouTube dan di live YouTube atau di Zoom, Anda boleh masuk ke dalam ya, yang di TikTok juga boleh raise hand dulu, atau yang di TikTok boleh bicara ya. Nanti kita gantian, saya nanti bikin ini ya supaya bisa gantian yang di TikTok sama di Zoom ya. Ya, di TikTok ditap-tap layarnya ya, di TikTok layarnya ditap-tap supaya naik terus ya, supaya ratingnya naik ini. Mana nih, ditap-tap, tap, jangan lupa ditap-tap terus. Oke. Saudara, rahmatan pentil kelamin, saudara ya. Karena apa, saudara? Isunya tiap hari ruwetnya selalu kelamin, saudara ya. Tiap hari kamu buka berita, pasti ada ustadz mencabuli santri. Kenapa, saudara? Karena kamu di framing bahwa santri itu bahwa ustadz-ustadz itu ya dari Allah, mukanya bersih bercahaya. Kamu diobok-obok sama ustadz, ya, oh itu mulia. Ya diobok-obok sama Nabi, seneng saudara ya, sama Habib, ya kan? Masih ada framing seperti itu di Indonesia. Mengapa? Karena kamu diperbodoh. Itulah sebabnya saya menyuruhkan tiap hari, tinggalkan agama, tinggalkan agama, tinggalkan agama. Kamu jadi bodoh. Ya, dalam hal ini tentu saja karena yang mayoritas Islam, ya Islam. Tinggalkan agama Islam. Kamu di framing sehingga kamu taunya bahwa ustadz itu hebat, ustadz itu baik, ustadz itu begini, padahal cabulnya minta ampun. Kamu tiap hari buka berita, tiap hari kamu akan membaca pencabulan santri atau santriwati oleh ustadznya sendiri. Ya, bahkan pelakunya banyak yang lolos. Beneran saudara ya. Oh di gereja, oh ada, tapi nggak setiap hari, nggak setiap minggu, nggak setiap bulan, belum tentu setahun sekali. Ya, tapi kalau pencabulan santri itu hampir tiap hari itu, hampir tiap hari ada. Karena dilindungi oleh negara. Ya, sampai ada yang berani ngedan, lapor ke polisi, itu pun diteror sama orang lain. Ya, diteror sama wali murid yang lain. Diteror. Tapi dia harus ngedan, bener-bener ngedan, dia harus siap, putus dari dunia pergaulannya mereka. Baru tuh, kalau dia cukup nekat, baru polisinya memproses. Itu pun kadang-kadang seringkali tidak dipenjara. Contohnya di Jawa Timur. Sudah ditutup, ya santainya dibuka lagi kan sama PJS Menteri Agama kan. Ya percuma saudara ya. Ya percuma ya gimana. Memang tipu-tipu semua ya. Yang terjadi tipu-tipu semua. Ngeri ya. Bentar. Sambil ini ya. Ini saya masukkan ya. Lalu apa yang terjadi ya saudara? Yang terjadi akhirnya ya generasi Indonesia rusak. Makanya saya setuju ketika Gibran diangkat jadi wakilnya Prabowo. Sebab generasi yang tua ini udah rusak semua saudara ya. Bahkan Prabowo pun rusak. Makanya kita perlu generasi muda seperti Gibran yang multicultural, yang dia bisa langsung bertindak. Justru saya saya tidak bersimpati ketika ya Gibran menjadi cawapres. Saya bersimpatinya adalah karena anak muda, ya, karena anak muda dan si Gibran ini dia berani bertindak ketika ada gereja ditutup 2 kali ya, ada gereja ditutup di Solo, dia nggak banyak ngomong, langsung dibredel segelnya, jemaatnya disuruh ibadah lagi, ya, izinnya diurus sama dia yang ngurus izinnya malah. Nah ini kita perlu orang-orang muda yang seperti ini, saudara ya.
Sebab kalau Anda tidak punya anak-anak muda seperti ini yang bertindak, Anda nanti cuma dibohongin sama politikus yang tua-tua ini. Karena mereka semua sudah masuk di dalam dosa sistem. Mereka sudah masuk di dalam dosa sistem. Ya, dosa sistem itu apa? Anda pengen nggak berdosa, nggak pengen korup, tetapi nggak bisa karena semuanya korup. Kalau kamu nggak korup, kamu akan dicurigai, malah kamu yang difitnah, malah dibilang kamu yang korup, kan cilaka itu, saudara. Ya kan, itulah dosa sistem. Sehingga mau nggak mau, walaupun kamu orang baik pun, kamu malaikat pun, mau nggak mau kamu harus ikut korup, mau nggak mau kamu harus ikut di dalam permainannya mereka. Ya, politik agama, politik uang, politik macam-macam, yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Itu yang terjadi di Indonesia ini. Anda mau terima mau enggak, itu faktanya. Ya. Tetapi kalau kamu tinggalkan agama, maka Indonesia punya kesempatan ya untuk maju. Ya. Jadilah Indonesia negara sekuler, itu yang terbaik. Jangan jadi sama sekali. Karena nggak bisa separuh-separuh, oh kita jangan terlalu sekuler lah, nggak bisa. Kalau Anda mau benar-benar ya radikal, jadilah sekuler sekalian. Nanti benar-benar kamu bersih dari agama. Kalau separuh-separuh nggak bisa, saudara. Akhirnya nggak bisa, selalu gagal, karena sudah parah. Kalau belum parah, kamu bisa mengurangi kadar agama. Tapi kalau sudah parah nggak bisa, singkirkan agamanya, yaitu agama Islam. Singkirkan. Nggak ada cara lain, saudara. Anda kalau masih mau kompromi, nggak bisa, habis kamu. Siapapun presidennya nggak kuat. Kalau kamu masih kompromi, habis kamu, saudara. Ya, habis. Beneran ya, beneran. Kalau kamu masih kompromi, habis kamu. Nah, bentar. Ya, politik itu omong kosong, kotor ya. Jadi Anda hanya bisa Anda kasih anak muda, sehingga kroninya baru semua anak muda semua yang masih naif semua, ya, yang masih polos semua. Udah, langsung kita bikin lembaran baru buat Indonesia. Nggak ada cara lain. Kamu mau coba kompromi, habis kamu, saudara ya. Kelar hidupmu nanti. Yang bisa adalah akan berbalik. Makanya Jokowi mati-matian bikin ini, bikin itu, ya nggak jadi, nggak ada yang bisa. Nggak bisa, saudara, Jokowi mati-matian. Kenapa nggak bisa? Ya karena dia kompromi sama si Maruf Amin. Ternyata belakangan saya baru tahu Maruf Amin bukan pilihannya Jokowi, tapi pilihannya PDIP. Ya kan? Dari situ kita bisa tahu bahwa si PDIP ini ternyata kompromi. Kalau nasionalis sudah selingkuh sama khilafah, ya habis kalian, saudara. Semuanya hanya tipu-tipu saja. Jadi kan nasionalis ya kompromi dengan khilafah, dengan Islam radikal, habis sudah, mau apa lagi yang tersisa dari hidupmu? Nasionalis dan nasionalis kayak Geert Wilders sama Mark Rutte di sini, si Mark Rutte bilang, saya tidak akan kerjasama dengan Geert Wilders. Jelas, arahnya mau kemana? Geert Wilders sekarang dia mencari orang-orang yang keras juga, ya walaupun tidak mudah, karena Belanda aslinya toleransi tinggi. Hanya gara-gara masalah Islam inilah Belanda menjadi keras, ya kan? Hanya gara-gara Islam ini yang banyak bunuhin orang di sini kan, banyak jadi teroris, banyak melakukan tindakan-tindakan kriminal, makanya jadi keras. Lalu di manakah rahmatan lil alaminya? Yang ada rahmatan lil kelamin. Ya kamu kira di sini Islam bertumbuh dengan pesat? Enggak, saudara. Di sini orang Islam kawin mengawinkan macam tikus got, makanya jadi banyak. Jadi kelihatan banyak karena kawin mengawinkan macam tikus got, rajin ya. Rajin kawinan ini anak lagi bisa punya anak bisa 10 ya, saudara ya. Ngeri ya, saudara ya. Ngeri. Ya, luar biasa. Luar biasa ya, saudara ya. Luar biasa. Sebentar, ini yang di oke ya, ini masih di ini. Anda yang ada di ini, kalau di TikTok, kalau mau ngomong bilang ya, nanti kita kasih timer ya. Dikasih. Ini ada yang bilang parah, oh saya nggak parah, saya ngomong apa adanya ya. Saya ngomong apa adanya ya. Ngeri dong, masa nggak ngeri sih? Ngeri lah. Indonesia ini udah ngeri sekali, sudah parah, tidak tertolong Indonesia. Tidak tertolong. Ya, makanya siapapun presidennya, Indonesia nggak akan lebih baik. Yang ada sudden death atau ganti semua, ya bisa jadi pecah dulu, ya kan? Bisa jadi bubar dulu. Tapi bubarnya itu untuk mendatangkan kebaikan. Karena kalau enggak terjadi islamisasi ekonomi dipaksa, ya kan? Diintimidasi kayak di Papua kan diintimidasi dipaksa jadi Islam nih. Gubernurnya diislamkan semua kan?
empat-empatnya kan, dipaksa padahal mayoritas Kristen, ya kan. Dulu Ahok waktu jadi gubernur di Jakarta, demonya bervelit-velit, saudara ya. Bervelit-velit beneran ya, nggak bohongan ya, beneran ya. Bentar. Ngeri ya, saudara ya. Itu yang terjadi. Nah, Anda semua yang sudah ikut di SOM sudah lama, ini hanya rangkuman ya, karena besok pemilu di Belanda, saya mengingatkan kembali ya, janganlah coblos yang isinya udah jadi Arab. Ya, seperti Ganjar kan isinya udah jadi Arab. Ya, Anies Baswedan jelas Arab. Pilihlah yang masih nasionalis, saudara ya, seperti Prabowo, Gibran, masih murni, ya, belum jadi Arab. Ya, benar ya, saudara ya. Pilihlah yang masih nasionalis, ya kan? Sekalipun Islam kan, tapi kan masih nasionalis. Dan pilihlah yang keluarganya plural, seperti Prabowo dan seperti Gibran, keluarganya plural. Ya kan, kalau si Anies kan enggak. Kalau si siapa itu Ganjar kan enggak, ya. Dan bahkan si Mahfud MD itu jeblosin Panji Gumilang yang baik hati itu, ya kan? Panji Gumilang itulah justru Ustadz Rahmatan, Kiai yang Rahmatan lil Alamin, Panji Gumilang malah dijeblosin ke penjara sama si Mahfud MD demi menjadi cawapres kan, bayar upeti sama MUI kan. Hati-hati saudara ya. Oke, siapa mau komentar